AI nggak bakal ngerti kenapa orang rela kejar passion yang gajinya pas-pasan. AI nggak ngerti kenapa ada orang lebih milih bahagia daripada kaya. AI nggak ngerti kenapa ada orang tetap sayang sama seseorang yang bikin capek. AI bisa proses data lebih cepat. AI bisa simbolik, bisa prediktif, bisa super efisien. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dia punya. Kesadaran, rasa, makna. Gue mau mulai dari satu hal yang sering banget kita lupain. AI itu berkembang cepat bukan berarti kita tertinggal sebagai manusia. Yang bahaya bukan AI-nya, tapi cara kita ngelihat diri kita sendiri setelah AI masuk kemana-mana. Sekarang gini, kita hidup di era yang serba otomatis. Lo mau bikin gambar, AI bisa. Lo mau nulis, AI bantu. Lo mau mikir, AI kadang ngasih jawaban duluan sebelum kita sempat merenung. Dan pelan-pelan, tanpa lo sadar, muncul pertanyaan yang lumayan ngena. Kalau teknologi bisa ngelakuin semuanya, terus posisi gue sebagai manusia apa? Ini keresahan yang wajar banget. Bahkan filsuf zaman dulu juga udah mikirin hal yang mirip, cuma konteksnya beda. Dulu Socrates takut masyarakatnya berhenti mikir. Sekarang kita takut diganti software. Tapi inti masalahnya tetap sama. Filsafat selalu ngerem kita buat balik ke pertanyaan paling dasar. Apa sih arti jadi manusia? AI bisa proses data lebih cepat. AI bisa simbolik, bisa prediktif, bisa super efisien. Tapi ada satu hal yang gak bisa dia punya. Kesadaran, rasa, makna. Marcus Aurelius pernah bilang, manusia itu hidup bukan cuma buat ngerespon dunia, tapi buat ngasih makna ke dunia itu. AI bisa tahu, tapi dia gak ngerti. Dia bisa nyari jawaban, tapi dia gak pernah ngerasain. Itu bedanya. Lo punya memori yang ngebentuk siapa lo. Lo punya luka yang bikin lo bijak. Lo punya pilihan moral yang gak cuma hitam putih. Lo punya rasa takut, cinta, ambisi, iri, syukur. Perasaan yang bikin setiap langkah hidup lo punya bobot. AI cuma bisa mensimulasikan, tapi dia gak pernah mengalami. Dan di sini letak kemanusiaan kita. Bukan di kemampuan teknis, tapi di kesadaran diri. Manusia tuh unik karena kita bisa berhenti, merenung, mempertanyakan hidup sendiri. Kita bisa salah, tapi belajar. Kita bisa gagal, tapi bangkit. Kita bisa ngejar sesuatu bukan karena logis, tapi karena meaningful. AI nggak bakal ngerti kenapa orang rela kejar passion yang gajinya pas-pasan. AI nggak ngerti kenapa ada orang lebih milih bahagia daripada kaya. AI nggak ngerti kenapa ada orang tetap sayang sama seseorang yang bikin capek. Karena itu semua bukan data, itu pengalaman batin. Dan justru di era AI kayak sekarang, kemampuan manusia buat mikir pelan, buat ngerasa, buat memaknai, malah makin penting. Kalau AI bisa ngasih jawaban dalam 0,2 detik, manusia tetap unggul di satu hal. Kita bisa nentuin pertanyaannya. Mau kemana hidup lo? Apa yang lo anggap penting? Gimana lo nentuin nilai? Apa yang bikin lo merasa hidup? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini cuma bisa dijawab sama manusia, bukan mesin. Jadi, sebelum kita masuk lebih jauh soal AI mau bawa kita kemana, mending balik ke pondasinya dulu. Apa sih yang bikin kita manusia? Dan jawabannya sederhana tapi dalam banget. Kita sadar bahwa kita hidup dan kita bisa mutusin gimana cara ngisi hidup itu. AI bisa bantu lo kerja, AI bisa bantu lo belajar, AI bisa bikin karya. Tapi cuma lo yang bisa mutusin siapa lo di tengah semua itu. Di era AI sekarang, kita hidup di zaman yang serba gampang. Lo mau belajar, ada AI tutor. Lo mau bikin usaha, tinggal generate ide. Lo mau bikin konten, tinggal kasih prompt. Hidup makin efisien dan itu bagus. Tapi ada efek samping yang jarang kita sadar. Kita makin pinter bergerak, tapi makin bingung mau kemana. Kayak orang naik motor 200 km per jam, tapi lupa arah. Cepat, tapi kosong. Dan ini, ironically, bukan masalah baru. Para filsuf ribuan tahun lalu udah warning soal hal ini. Seneca pernah bilang, bukan karena hidup kita singkat, tapi karena kita banyak buang waktu untuk hal yang tidak kita pahami. Sekarang versi modernnya, kita nggak buang waktu lagi, kita buang makna. Karena semua diserahkan ke otomatisasi. AI bisa bikin kita super produktif, tapi nggak otomatis bikin kita ngerti tujuan hidup kita sendiri.
AI tahu how to do things, tapi dia nggak bisa jawab why we should do them. Masalahnya, manusia butuh alasan. Kita butuh arah, kita butuh sense of purpose. Tapi di zaman AI, banyak anak muda makin keseret arus. Kerjaan makin cepet, tapi makin ngebingungin buat apa kerja itu. Informasi makin banyak, tapi makin susah milih mana yang penting buat hidup. Opsi makin luas, tapi makin bikin cemas karena takut milih yang salah. Skill makin gampang dipelajari, tapi makin susah nentuin mana yang benar-benar mau dikuasai. Ini disebabkan satu hal. AI ngambil alih tugas teknis tapi meninggalkan tugas eksistensial, dan tugas eksistensial ini cuma bisa dijawab sama manusia. Epictetus pernah bilang, kamu bisa menguasai dunia, tapi kalau kamu tidak menguasai dirimu, kamu tetap tersesat. Relevan banget sama era AI. AI bantu kita melakukan, tapi dialah yang memaksa kita untuk merenung. Karena ketika semua hal teknis jadi gampang, yang tersisa justru pertanyaan-pertanyaan inti. Apa yang sebenarnya penting buat gue? Hidup kayak apa yang gue mau bangun? Gue kerja buat hidup atau hidup buat kerja? Kalau AI bisa ngambil semua skill, apa yang bikin gue unik? Yang menarik, AI nggak bisa jawab. Itu cuma bisa dijawab lewat refleksi, kesadaran, dan nilai-nilai yang lu pegang. Makanya banyak orang ngerasa makin gelisah di era teknologi ini, bukan karena teknologinya jahat, tapi karena teknologi bikin kita kehabisan alasan untuk kabur dari diri sendiri. Dulu kita sibuk kerja manual, sekarang kita sibuk mikir, tapi mikirnya panik. Dan disitulah filsafat masuk, ngingetin kita bahwa arah hidup bukan didapetin lewat algoritma, tapi lewat kesadaran diri. AI mempercepat langkah kita. Filsafat menentukan arah kita. Kalau dua-duanya ketemu, hidup jadi kuat. Kalau cuma ngandelin satu, kita cuma jadi penonton di hidup sendiri. Sekarang kita masuk bagian paling penting. Kita harus ngapain? Karena ngomongin perkembangan AI itu percuma kalau kita cuma berdiri nonton dan gak gerak. Dunia lagi ngebut, teknologi lagi sprint, dan manusia ya harus tetap manusia, tapi versi yang lebih sadar diri, bukan yang panik dikejar perubahan. Ada satu prinsip stoik yang gue suka banget dari filsafat stoik. Act with what's in your control, accept what's out of your control. Di era AI, itu jadi tameng paling kuat. Kita nggak bisa ngatur seberapa cepat AI berkembang, seberapa banyak job yang berubah, atau gimana perusahaan-perusahaan besar ngedorong batas teknologi. Tapi kita bisa banget ngatur reaksi kita, skill kita, mindset kita. Dan itu yang bakal nentuin apakah kita jadi manusia yang makin matang atau malah kebawa arus sampai lupa siapa diri kita. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah ngasah kemampuan yang nggak bisa diganti mesin. AI bisa bikin gambar, bisa bikin teks, bisa ngitung lebih cepat dari otak kita. Tapi AI nggak punya intuisi manusia, aroma pengalaman, kedalaman rasa, atau nilai moral. Itu wilayah kita. Skill kayak berpikir kritis, empati, bijaksana, kemampuan ngambil keputusan yang kompleks, itu yang bikin kita tetap relevan. Epictetus pernah bilang, you become what you give your attention to. Kalau kita tiap hari cuma ngikut apa yang trending, takut disalahin AI, dan cuma konsumsi tanpa berpikir, ya manusia kita makin tipis. Kedua, AI itu bukan musuh, tapi alat. Masalahnya, banyak orang memperlakukan AI kayak ancaman personal, padahal dia cuma mesin yang lebih cepat prosesnya. Yang bikin AI bahaya itu bukan teknologinya, tapi manusia yang make tanpa etika. Lagi-lagi balik ke kita. Apakah kita mau pakai ini buat berkembang? Atau buat nyari jalan pintas? Filosof modern kayak Byung-Chul Han sering bilang bahwa dunia digital bikin manusia jadi capek secara batin karena semuanya instan. Jadi tugas kita bukan cuma ngejar efisiensi, tapi tetap ngerem diri buat mikir. Ini bikin gue jadi manusia yang lebih baik nggak sih? Ketiga, di era AI, kita harus belajar slowing down. Teknologi ngajarin kita jadi cepat, responsif, instan. Tapi, kebijaksanaan itu lahir dari momen-momen hening. Ketika kita berhenti dan nanya, apa yang penting buat gue? AI nggak bisa jawab itu. AI bisa ngasih data, tapi makna hidup cuma manusia yang bisa bentuk. Marcus Aurelius tiap pagi nulis jurnal buat ngingetin dirinya tentang apa yang penting. Kita pun bisa. Sebelum buka HP, sebelum pakai AI, tanya diri sendiri, gue mau jadi manusia kayak apa sih? Terakhir, beradaptasi
tanpa kehilangan arah. Filsafat eksistensialis selalu bilang bahwa manusia itu makhluk yang bebas, dan kebebasan muncul dari kesadaran. AI mungkin bikin banyak hal otomatis, tapi cuma kita yang bisa milih mau jadi orang yang sadar atau autopilot. AI bantu kita, tapi jangan sampai dia yang nentuin kita. Jadi inti poin ini, hadapi teknologi, pakai yang berguna, tapi tetap jaga kemanusiaan lo. Lo bukan mesin, dan justru karena itu lo punya nilai yang nggak bisa diganti mesin. Oke, jadi setelah semua pembahasan hari ini, gue cuma mau tinggalin satu hal yang menurut gue paling penting. Di era AI, yang bikin kita tetap manusia bukan seberapa pintar kita, tapi seberapa sadar kita. Sadar sama nilai hidup kita, sadar sama pilihan yang kita ambil, sadar sama apa yang lagi kita kejar, dan kenapa. AI bakal terus berkembang, dunia bakal terus berubah. Tapi lo punya satu hal yang gak akan pernah bisa diganti sama mesin, kesadaran lo sebagai manusia. Dan kalau itu dijaga, lo gak akan pernah kalah sama teknologi apapun. Jadi, kalau lo ngerasa konten kayak gini bikin lo mikir, bikin lo ngerti hidup dari sisi yang beda, atau minimal bikin lo ngerasa, anjir iya juga ya, lo bisa banget lanjut ngikutin perjalanan gue di Filstoa. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar lo dapat banyak wawasan filsafat modern yang relevan sama masalah kita hari ini. AI, kerja, hubungan, overthinking, emosi, makna hidup, semua yang bikin hidup kita lumayan ribet tapi juga menarik. Kalau lo mau belajar jadi manusia yang lebih kuat di zaman yang makin digital, klik subscribe bro. Tenang, gak ada paksaan. Tapi gue janji lo bakal dapat insight yang susah lo temuin di tempat lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sadar, tetap mikir, tetap manusia. Ini Filstoa.